buat jadinya eh, apa namanya hasil pengerjaannya. Mungkin kalau misal nanti ada yang mau ditanyakan langsung aja chat di grup atau apa namanya ngisi spreadsheet ya atau bisa raise hand langsung ya kalau misalnya ada yang mau jelas. Ini mungkin aku lanjut dulu ke materi berikutnya ya. Ini berarti bahas tadi case yang kemarin. Nah, kemudian aku mau nambahin materi terkait apa yang dinamakan dengan operasi aritmetik pada di ladder ya, pakai function block gitu. Oke, di sini ada, nah ini judulnya arithmetic operation, dia ada add, sub, mul, if, ini ada bla 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 bla, ini tambah, kurang, kali, bagi, ini ada logika perbandingan-perbandingan itulah ya. Cuman sebelum itu, aku mau menjelaskan dulu terkait, apa ya, istilahnya kalau di programming itu variabel ya. Nah, di sini ada yang namanya word objects. Nah, itu kalau di mesin expert itu biasa disebutnya dengan persen MW. Persen MW ini I, itu mulai dari 0 sampai berapa gitu. Di misalnya ini persen MW 9, persen MW 0, persen MW berapa. Nah, itu fungsinya adalah untuk nyimpen apa ya, 16 bit data ya. Yang mana nih dia tuh bisa ini contain an integer value, jadi nilai integer dari minus sampai positif. Ini minus 32 ribuan sih, sampai 32 ribuan. Kecuali untuk fast counter gitu ya. Nah, jadi di sini ada namanya work objects, itu untuk nyimpen 16 bit data, istilahnya gitu. Kemudian, nah ini untuk sintaksnya ya. Ini persen %M, I, persen %MW, I gitu, untuk nyimpen ya data lah istilahnya. Sini aku nggak bakal terlalu menjelaskan secara spesifik ya untuk dalam-dalamnya persen MW itu apa, terus ini artinya apa di situ. Karena yang penting di sini adalah bagaimana implementasi persen MW itu sama hubungannya sama variabel yang lain gitu. Kemudian ada tadi kan untuk nyimpan integer di sini ya. Ya, jadi di sini kita fokusnya cuma di integer karena kebutuhan untuk menyelesaikan soal study case dan yang lainnya itu sebenarnya cuma integer. Tapi kalau teman-teman explore lagi, bisa mencari tuh di help-nya mesin expert itu bisa tuh. Jadi word objects itu untuk nge-store nilai string itu bisa. Tapi di sini aku nggak bakal terlalu apa ya menjelaskan ke bagian situ ya. Karena di sini fokusnya untuk integer aja sama float, sorry. Nah, di sini ada floating point. Ini untuk nyimpen float lah ya. Float itu yang ada koma-komanya istilahnya. Jadi desimal istilahnya berarti ya. Dia, nah bedanya sama si siapa namanya? Tadi word objects, float ini dia 32 bit. Nah, di 32 bit sini. Jadi bisa dikatakan float itu ngambil apa ya, memori lebih banyak dibanding integer yang tadi di awal word objects itu. Jadi di sini ada keterangan bitnya. Ini aku nggak bakal terlalu menjelaskan ya. Ini teman-teman bisa nyari signifikan, eksponen, sama sign of eksponen. Jadi sini buat positif atau negatif. Terus habis itu ini ada pengalinya kayak 10 pangkat berapa dan semacamnya. Habis itu ada signifikan itu nilai angkanya gitu. Nah, kemudian implementasinya itu adalah, nah ini sebenarnya fokusku di sini. Jadi untuk secara apa ya, implementasi langsung ke programmingnya itu ada di sini. Nah, tadi kan ada memory words ini. Persen MW 0, 1, 2, 3, sampai ya di berikutnya gitu. Dan ada ini floating and double. Kemudian ada out address. Nah, kalau si siapa namanya floating point itu bisa di apa ya? Namakan kalau di sini persen MF atau persen MD. Persen MF I, persen MD I gitu. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya I itu nilainya gitu. Habis itu, nah ini karena si float
floating words itu ngambil istilahnya 32 bit ya, dua kalinya memory words. Maka di sini kalau misal kita bandingkan, nah ini posisinya dia apa ya? Dia dua kalinya gitu ya, sama memory words. Nah, pentingnya apa tabel ini adalah di mesin expert itu dia bilang kalau misal bakal ada beberapa memori yang overlap gitu. Jadi kayak ada ini persen FF0 terus sama persen FF1 sama yang di sini itu bakal overlap istilahnya gitu. Jadi kemarin-kemarin aku pernah nyoba ngeprogram itu analog input ya. Itu aku pakainya variabel inputnya ya ini persen MF0 sama persen MF1. Yang mana di situ ada satu apa ya kejanggalan atau satu keanehan di program yang aku buat dan setelah aku lihat helpnya ternyata masalahnya adalah ini jadi si persen MF0 sama ini tuh dia istilahnya tabrakan gitu. Jadi kalau misal nanti kita mau ngeprogram satu apa ya program lah istilahnya itu aturannya kalau misal kita pakai ini berarti angka genap ya. Angka genap itu berarti kalau enaknya kita pakai angka genap semua. Jadi kalau 0, 0 itu pakai 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi nggak pakai angka ganjil lah, itu si addressing-nya gitu. Soalnya kalau misal gitu, itu nanti bakal istilahnya nabrak gitu addressing memorinya. Dan itu bakal apa ya mengacaukan nilai-nilai nanti kita ngitung bisa 4 kali 5 itu bakal jadi aneh lah istilahnya hasilnya. Nah, itu untuk si floating point-nya. Nah, kemudian ada satu operator yang menurut saya itu sangat penting. Nah, misal nah ini ada aku kurang tahu namanya ini titik dua sama dengan itu assign nih. Nah, jadi di sini ada contohnya. Di sini OP1 titik 2 sama dengan OP2. Jadi sini OP1 takes the value of OP2. Jadi nilai si OP2 ini dimasukkan istilahnya ke nilai ke OP1. Kalau misal teman-teman apa ya pernah ngeprogram bahasa pemrograman yang tingkatnya tinggi kayak Python, terus JavaScript dan semacamnya, itu kalau misal di Python ya itu kan bisa tuh. Misal kita mendeklar variabel A sama dengan 10. Kemudian kita mau B itu nilainya 10. Nah, jadi kita bisa mendeklar B itu sama dengan A. Berarti ini konsepnya sebenarnya mirip-mirip di situ ya. Jadi aplikasinya ini kalau misal kita punya yang namanya apa analog input ya, itu bisa kita assign ke satu memory word atau memory float di itulah di mesin expert gitu. Begitu. Nah, ini misal contohnya ini persen MW0 kedua sama dengan di assign ini persen MW1. Ini persen MW1 di assign ke nilainya di assign ke persen MW0. Nah, itu teman-teman. Oke, kemudian ada ini operator yang saya kira teman-teman udah sangat familiar ya. Udah sejak kira-kira SD ya, berarti udah lama berarti ya udah sangat familiar dengan ini. Add, sub, mul, div, tambah, kurang, kali, bagi. Nah, untuk operatornya sendiri itu sama ya. Kalau di mesin expert itu tambah itu pakai plus, kurang itu pakai minus, kali pakai bintang, bagi pakai garis miring. Nah, nanti saya tunjukkan lah di mesin expertnya itu. Kemudian ada ini e, Eki itu equal equal tuh equalnya equal jadi sama dia nilainya misal 5 sama 5 itu itu kan equal berarti logiknya bakal satu keluarannya terus greater than lebih dari lower than kurang dari terus greater than or equal to lebih dari sama dengan lower than or equal to kurang dari sama dengan ini saya kira teman-teman udah paham lah ya terkait yang masalah ini ini mungkin aku tunjukkan dulu terkait apa namanya logikanya itu ya. Sorry. Nah, di sini. Jadi tadi aku nyoba-nyoba ya di Gibson Expert itu ya kayak gini. Nih, aku pakai nilainya semua floating semua. Nah, di sini eh, apa namanya memory word-nya aku pakai float semua dan kalau teman-teman perhatikan di sini aku pakainya cuman yang genap ya.
genap mulai dari 0, 2, sama sampai 4 gitu. Kenapa nggak pakai ganjil ya? Karena tadi tabrakan gitu. Oke, ini coba oh ya, ini aku jelaskan sedikit ya. Ini ada pertama operator. Kalau ini greater than atau lebih dari ya, lebih dari. Ini cara bikinnya itu teman-teman bisa kayak ini nih. Pertama bikin rang baru dulu ya. Nah ini function blocknya itu ada yang di sini nih. Nah ini operation block ini namanya. Nah, operation block pencet aja sini. Kemudian yang di sini tinggal pencet sekali di sini. Terus menuliskan misal teman-teman mau apa ya persen F0 tambah persen FM1. Nah, ini tinggal ditulis gitu aja terus enter. Nah, ini merah karena oh ya, karena ini dia tidak di-assign nilainya ya. Jadi misal aku assign ini persen MF6. Nah, jadi ini. Jadi arti dari function block ini adalah dia operasi apa ya? Jadi persen MF0 nilainya ditambah persen MF1 nilainya, kemudian hasilnya akan di-assign ke ini si persen MF6. Ini kita coba aja langsung ya. Sorry, ini kalau di pikiran dulu. Oke, start simulator. Oh, yang tadi harus di stop dulu ya. Oke. Nah ini, oh ya ini aku perbaiki dulu ya. Ternyata tadi aku udah pakai persen MF6 dan di sini hasilnya udah tak hingga ya. Jangan itu sangat aneh. Jadi aku koreksi dulu ya. 8. Oke, sini udah running controllernya. Nah, di sini apa ya, kalau di ini ya simulasi teman-teman bisa masukin nilai datanya di sini. Jadi pencet ini aja, terus nah ini klik aja di persen MF0. Misal tadi kita 10, terus di enter aja nih. 10, ini tambah 11, nah, sini bakal ada satu error ya. Nah, ini nilainya aneh nih sebenarnya. 12. Terus kalau misal kita main-main sama yang lain ini, misal 14 gitu. Ini nilainya jadi aneh di sini. Nah, ini kejadian gini karena tadi aku lupa kalau misal ini ya, aku pakainya MF1 di situ. Nah, jadi kalau teman-teman memakai apa ini operasi kayak gini ya, pakai persen MF itu jangan sampai ya ini kejadian kayak gini. Jadi yang tadinya kita mau pakai GitHub, tapi malah pakainya ganjil gitu. Jadi itu sesuai yang aku jelasin tadi ya, itu jadi tabrakan gitu. Ya, itu nggak sengaja itu. Aku lupa tadi. Nah, jadi misal gini, ini 10, misalnya aku tambahin sama 2. Nah, jadi ini dah bener ya. Nah, ini hasilnya, ini kan yang persen MF0-nya aku set 10, persen MF2-nya aku set 2. Jadi hasilnya 12, yang mana itu ada di persen MF8. Kalau misal tadi aku pakai persen MF1 ya di sini ya, bukan persen MF2, tadi hasilnya sebenarnya oke-oke aja, tapi agak aneh gitu ya. Itu kayak, ya kita nggak bisa lah kayak tadi itu. Aneh banget gitu hasilnya. Nah, ini untuk operasi pertambahan. Kalau misal kurang itu sama aja sebenarnya. Misal ini kurang itu. Tinggal ini aja kalau kurang ya oh, logonya kurang gede. Apa simbolnya kurang gitu. Nah, ini langsung ke ini ya.
kurang misal well, well, nah, hasilnya minus gitu. Oke. Itu untuk operasi tambah sama kurang. Kemudian nah ini yang kali ada di bawah ini. Oke, ini enaknya jelasin mana dulu. Oh ya, sekalian aja ini langsung kita ke bawah ini ada operasi. Nah, ini sebenarnya logonya agak aneh. Aku nggak tahu kenapa ya. Ini nggak bisa berubah ya. Aku kurang tahu cara ubahnya. Ini sebenarnya kita kan operasinya adalah lebih dari ya. Tapi di sini logo di apa namanya ini namanya operation blocknya ini kurang dari gitu. Jadi ini sebenarnya nggak usah di apa namanya diperhatikan ya yang logo sininya. Jadi kita merhatikannya yang di sini aja lebih dari atau yang di bawah ini lebih dari di situ. Jadi kalau misal ini nilainya persen MF 0 aku ubah jadi, nah ini kan awalnya dua nih, dua lebih dari lima, itu kan salah tuh, false. Nah jadi di sini oilnya mati. Kalau misal aku ubah di sini jadi lima, nah tetap mati. Tapi yang ini tiba-tiba nyala nih. Karena logika di sini, ini kan sebenarnya mirip nih. Ini lebih dari, kalau ini lebih dari sama dengan. Nah jadi ini 5 lebih dari sama dengan 5. Nah jadi true di sini. Kalau misalnya aku ubah jadi 10 gitu. Sorry, 10. Nah, ini jadi apa koilnya true di situ. Ini kayak yang tadi apa namanya Mas Faris menjelaskan ya, yang tadi logikanya 90% itu. Nah, tadi konsepnya sebenarnya kayak gini yang tadi Mas Faris itu jelasin sensornya tadi. Kemudian ini ada operator. Nah, ini perkalian di sini. Nah, ini ada yang kurang dari sama dengan ya. Konsepnya sama aja kayak yang lebih dari sama dengan, cuman dia ya kurang dari sama dengan itu. Ini ada yang perkalian sama pembagian. Nih, coba aku ubah ya. Nah, ini kalau perkalian dia operatornya itu apa namanya? Ini bintang ya, bintang itu. Jadi logo kali lah ya istilahnya simbol perkalian biasa ya. Ini bisa 40, 40 terus itu. Ini hasilnya 2000 dan semacamnya. Itu teman-teman. Kalau pembagian di sini kayak biasa ya. Ini karena float seharusnya dia bisa hasilnya float. Nah, ini teman-teman. Itu mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak nih teman-teman? Pak udah jelas. Oke, mungkin aku lanjut ya ke yang tadi materinya. Nah, ini kan materinya udah selesai nih. Setelah materi ini bakal ada quiz. Oke, ya. Ini buat teman-teman yang apa namanya pengen ngerjain, monggo ini nanti aku tunjuk random ya orangnya. Aku tunjuk random di sini bakal jelasin ya. Jadi boleh siap-siap ini buka mesin expertnya teman-teman atau kalau yang udah buka boleh siapin project baru dan semacamnya ya. Oke, kita masuk ke quiz pertama. Jadi di quiz ini dibuat sama panitia ya ini. Ada sebuah toko es krim gitu. Dia konsepnya self service. Nah, tokonya itu dia punya satu alat gitu lah ya. Dia alatnya itu ada PLC untuk sebagai controller situ. Nah, itu apa namanya? Untuk berikan jumlah cup es krim pada konsumen. Toko tersebut memiliki 5 varian rasa nih. Dan setiap pengunjung hanya diperbolehkan terdapat 10 scoop es krim pada tempat yang disediakan. Jadi apa namanya? Ada 5 jenis rasa di situ. Dan itu maksimal istilahnya apa namanya? Scoopnya itu hanya ada 10. Jadi 10 scoop itu bisa kombinasi dari 5 varian rasa itulah istilahnya. 5 varian rasa, misal bisa satu varian rasa 10 scoop, itu boleh. 5 varian rasa semuanya 2 scoop masing-masing itu boleh. Tapi yang nggak boleh itu misal
ada 15 scoop atau 11 scoop itu nggak boleh. Nah, jadi di sini inputnya adalah konsumen memasukkan jumlah scoop es krim tiap varian yang diinginkan. Jadi nanti ada nih variabel apa ya? Terserah MW, MF atau MW boleh itu MW 1 misalnya MW 0 sampai 4 misalnya. Itu merepresentasikan 5 varian rasa di situ. Yang mana di situ eh, nilai dari variabel itu adalah jumlah scoop es krimnya. Kemudian nanti ada tombol start tuh, tombol start untuk istilahnya mesinnya tuh ngasih es krimnya istilahnya. Cuman kalau misal scoopnya melebihi 10 scoop itu istilahnya, itu maka es krimnya nggak bakal ini, nggak bakal bisa jalan gitu istilahnya. Atau tidak akan memberi scoop tambahan. Nah, jadi itu teman-teman untuk penjelasannya, monggo boleh langsung dikerjakan ini. Aku tunggu kira-kira nih 10 menit ya teman-teman ya.
Mungkin karena udah sekitar berapa, 10 menit mungkin ya, apa 8 menit ya tadi. Jadi aku tunjuk aja teman-teman di atau ada yang mau suka relawan untuk share screen, sharing gimana ngerjain kuisnya nih teman-teman. Monggo kalau ada yang mau raise hand. Ya mungkin karena nggak ada, aku coba tunjuk Mbak Alexandra Adelina. Boleh, monggo coba. Ada nggak ini orang ini? Halo Mbak Alexandra, Alexandra Adelina. Kayaknya baru ditinggal makan ini ya sama orangnya. Mungkin yang lain deh. Siapa ini? Mas Fadlul gimana Mas Fadlul ini? Chat apa ini? Oke. Mas Fadlul gimana? Ada nggak ini orangnya? Mas Fadlul Muzaki. Ada juga. Ini kayaknya pada ditinggal makan semua ini ya. Ya, WhatsApp aja deh. Oh, ya, WhatsApp. Mas Faris lagi deh, boleh Mas Faris. Ya Mas, apakah suara Udah saya? ngerjainnya. Oh ya, aman, aman. Oke, oke. Saya Oke, coba ya Mas. boleh, boleh. Apakah udah kelihatan Mas? Udah kelihatan aman. Oke. Ah, jadi di sini ah, ada apa? Tombol yang buat start mesinnya, dinyalain dulu. Nah, terus kan mesinnya nyala nih. Nah, terus ini di sini kita bisa apa pelanggan bisa milih jumlah skupnya. Ini katakanlah yang MF0 itu coklat. Misal pelanggannya suka coklat, jadi 10 scoop habis buat rasa coklat. Nah, terus karena MF10 itu jumlah scoopnya udah sama dengan 10, jadi ini nyala ini coil yang namanya max scoop. Nah, terus max scoop ini yang sebelumnya open close apa? Normally close di rung 0 jadi open. Jadi mesinnya udah nggak nyala lagi. Ya, begitu Mas. Oke, mantap. Tuh, sampai spesifik rasanya ya, coklat. Coklat, strawberry, vanilla, nanas, mangga. Oke, oke. Blueberry nggak ada tuh. Lagi kosong Mas. Oke, mungkin aku ini sih ada saran sih ya. Itu Mas Faris kan pakainya ada MF semua itu ya. Nah, Iya mungkin Mas. anu sih, kalau aku mikirnya terkait efisiensi memori ya mungkin ya. Itu kan tadi MF itu lebih besar memorinya 32 bit. Sedangkan kita sebenarnya nggak perlu float, nggak perlu angka desimal gitu. Mungkin kalau mau ini Mas, ini sebenarnya udah mantap sih, tapi apa namanya? Kalau mau memorinya lebih kecil lagi itu bisa itu pakai persen MW aja gitu.
Kalau menurut saya sih gitu, Mas. Hmm, oke oke. Oke. Udah mantap, Mas Faris. Keren-keren. Oke, Udah terima jawab kasih dua Mas. kali ini. Oke. Hmm. Oke, mungkin aku lanjut lagi ya ke ini ada kuis lagi nih teman-teman. Sebentar. Nah, ini mungkin teman-teman yang mau apa? Si Horizon. Nah, ini, oke, ini udah kelihatan ya. Nah, jadi di sini ada apa namanya? Satu ini ya, tangki. Mohon maaf untuk teman-teman semua, karena pemateri kita sedang terkendala jaringan. Mungkin teman-teman dapat menunggu sejenak sampai pemateri kita dapat hadir kembali dengan kita di acara pelatih hari ini. Mohon maaf ya teman-teman. Cek, cek. Udah balik nih aku nih. Aman kan suaraku? Sorry ya tadi apa namanya? Internetku baru ini aneh ini. Nih, aku lanjut lagi ya karena ini udah kelihatan belum share screen loh. Oke, aman ya. Jadi yang tadi sampai mana tadi ya? Sampai ini ya tangki ini ya. Input. Oh iya. Jadi tangki ini menerima input atau dari ini, inlet A sama B itu ngasih fluida nilai 0,85 X sama 0,7 Y. Nah, X sama Y di sini itu sebenarnya apa sih? Itu kaitannya adalah di sini untuk nanti level air atau level fluida di tangki TB001 di sini. Nah, yang mana nilainya adalah di sini. Nanti apa namanya? Ini kaitannya sama level transmitter di sini. Jadi kalau misal ini kan ada fluida masuk nih, terus LT001 dia ngebaca tuh level di TB001 itu lebih besar dari, nah ini ada formulanya X plus Y ditambahin dulu, terus dibagi dua, tambah 2.500. Maka PSV akan terbuka setelah 3 detik gitu. Nah, jadi di sini PSV itu adalah pressure safety valve ya. Jadi dia bakal terbuka, tapi sebenarnya di sini secara filosofinya ini bukan yang mekanikal gitu. Jadi di sini mungkin terkait sama solenoid valve di sini, tapi untuk safety apa ya, safety pressure release lah istilahnya di situ. Jadi dia pakai electrical konsepnya itu. Jadi setelah tiga detik dia levelnya mencapai ini, maka PSV-nya akan terbuka gitu. Nah, kemudian si valve-nya ini FV VALV 001 ini akan terbuka setelah
3 detik setelah PSV kebuka, dan juga si pompa ini bakal kebuka setelah eh, 3 detik setelah valve-nya kebuka. Nah, sini kan ada sampai ini nih 5 ini ISD di sini. Nah, mungkin ini sebagai opsional aja ya. Jadi kalau ISD shutdown-nya teraktivasi setelah ditekan 3 detik, maka si siapa namanya PSV sama pompa itu bakal ketutup setelah 4 detik gitu. Jadi ISD-nya ditekan 3 detik, habis itu PSV sama pompanya ketutup setelah 4 detik. Nah, mungkin filosofi 4 detik di sini itu adalah apa ya, proses fluidnya atau fluidanya inletnya ini bakalan dari proses yang sebelumnya bakal di shutdown dulu. Jadi nunggu 4 detik dulu supaya bisa ini ya, supaya bisa keluar dulu fluidanya, istilahnya gitu. Kemudian si valve-nya tertutup setelah si pompanya mati. Valve-nya tertutup dan itu apa namanya? Habis si pompa mati selama 4 detik. Jadi sebenarnya yang nomor 5 di sini eh, opsional aja ya teman-teman ya. Tapi kalau mau dikerjakan boleh. Ini mau ke teman-teman bisa langsung kerjakan. Nanti saya tunjukin.
Oh, ini ada yang tanya ini nilai X sama Y itu dia adalah input yang kita definisikan gitu. Ya input analog nilai float float boleh nilai float gitu ya. Jadi kita definisikan itu kayak satu variabel aja sih sebenarnya. Jadi si siapa namanya? Kalau di sini kan inlet A aja. Inlet A itu inputnya 0,85 kali X, inlet B 0,7 kali Y gitu. Nah, di tangkinya itu ketinggian airnya kalau misal lebih dari ini si siapa X plus Y itu jadi kan ada dua input tuh nilai X sama Y ditambah sebagai dua bla 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 maka bla 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 bla. Itu Mas Faris.
Ya, mungkin karena udah jam berapa ya, setengah 12 ya. Ini aku tunjuk ya salah satu peserta. Siapa ya dia? Mas Galih Salman, coba. Ada nggak nih? Halo, halo. Halo, Mas. Halo, halo. Gimana Mas Galih udah ngerjain ini belum, Mas? Insya Allah sudah ya Mas Zelot. Oke, boleh sharing kita, Mas Galih. Oh, boleh Oke, share screen. izin share screen ya. Sudah terlihat? Udah kelihatan, Mas? Oke. eh kita lihat baca soal dulu kali ya. Jadi kan di Oke. soal tadi itu ada dua inlet ya. Ada inlet A dan inlet B. Di mana inlet A ini 0,85 X. Nah, itu tuh X-nya ini kan belum diketahui ya. Atau kita nginput sendiri. Jadi ya aku simpan aja di MF11. Terus inlet A-nya aku simpen di MF10. Lalu untuk inlet B-nya juga sama aja. eh, 0,7 Y. Y-nya ini kita definisikan ya belum tahu lah ya berapa ya. Nah, aku masukin ke MF13 dan inlet B-nya ini ke MF12. Kemudian untuk tank levelnya itu kan cuma gabungan antara inlet B dan inlet A ya. Jadi di sini ditulis seperti ini aja. Kemudian untuk trigger levelnya itu ada rumusnya juga kan, X plus Y bagi 2 tambah 2500. Nah itu kayak gini tulisnya. Terus ini bagian emergency shutdown-nya. Jadi di soal tertulis di mana push button ini harus ditahan selama 3 detik agar si emergency shutdown-nya ini nyala. Nah kalau nggak nyala, maka di pressure safety level-nya di sini bakal nge-short ya, karena ini normally close. Jadi sinyalnya akan diteruskan sampai ke sini. Nah, di tank level ini kalau nggak tank levelnya nggak melebihi trigger levelnya, di sini bakal open. Jadi nggak bakal sinyalnya nggak bakal berhenti di sini. Nah, kalau kebetulan tank levelnya ini melebihi dari trigger levelnya, maka trigger on-nya ini akan nyala. Nah, trigger on, kalau trigger on-nya nyala, 3 detik setelahnya, pressure safety valve bakal nyala. Itu ada di soal juga kan. Nah, setelah 3 detik, ya si valve-nya nyala, valve-nya nyala. Nah, setelah 3 detiknya, pump-nya nyala. Itu gunanya timer-timer ini ya, T on delay ini. Lalu, kalau misalkan ESD-nya nyala atau tank levelnya tidak melebihi trigger levelnya lagi, trigger on-nya akan mati. Nah, pas dalam kondisi itu, 4 detik setelah mati, PSV startnya ini bakal mati, lalu pump-nya juga bakal mati. Nah, setelah pump sama PSV valve-nya mati, 4 detik setelahnya lagi, valve-nya bakal mati. Nah, itu gunanya dari tie-off delay ini sama trigger off ini. Nah, kurang lebih gitu sih, Mas Delot. Langsung disimulasi aja, Mas. Simulasi ya. Oh iya, sama itu penamaan variabelnya FF10, 11 itu nggak ada masalah kan? Coba langsung simulasi aja tuh. Eh, ada masalah kok. Bentar. Oke. Ini nutupin ya. Mas. Ini, Start, Mas Delot. Mana, Mas?
Langsung start controller aja ya. Yes. Nah, kayak gini tuh error kok. Nah, itu tadi bahkan kemarin juga aku gitu juga tuh. Kadang nilainya aneh gitu ya. Iya ya. Itu karena ini Mas, apa dia tabrakan istilahnya. Kalau dia MF10, setahu tabrakannya sama 11 sama 9 atau berapa gitu ya. Intinya kalau mau cari aman, kalau misal Mas Galih pakainya MF10, itu pakainya yang genap semua Mas, kayak dari MF0, 2, 4, 6, 8, sampai berapa itu. Pakainya genap semua. Kalau pakai ganjil, kejadiannya, nah mungkin kayak ini, tabrakan ini Mas. Kalau saranku ganti genap dulu aja itu Mas. Oh, oke oke oke. Ganti aja. Ini kalau makainya genap genap semua aja gitu ya. Hmm. Oh, ternyata belum masuk. Nah, ini survival. Ini udah aman harusnya ya, Mas Jewat. Coba disimulasi itu. Oke, content error kenapa nih? Save. Error kenapa tuh? Oh ini aku nggak pakai underscore. Oh, Gimana sih? oh, eh, ah, Oke, oke. Aman harusnya Mas iya. Jewat. Sejauh ini aman ya tuh, nggak ada yang aneh-aneh. Aman harus. Yes, coba diinput tuh nilainya tuh. Eh, boleh dikasih Diinput tahu nggak? 100 semua coba. Yang itu di inlet A sama B, MF12 berarti ya. MF12 Terus di input 100 coba. coba 100 ya.
Oke. Yang 16 juga tuh 100. Iya. Aku ubah. Nah, ya. Nah, eh, 100. Nah, ini dulu start controller dulu Mas Gali. Oh iya. Saya juga kebiasaan lupa itu. Start controller. Jadi itu ya. Oke, mantap itu. Nah, tuh trigger trigger levelnya udah ini ada berarti ya. 2600. Nah, coba kita bikin levelnya apa namanya lebih dari triggernya tuh coba. Yang Jadi levelnya yang ini ya. di enggak yang di bawahnya, bawahnya. Itu Oh, kan dia kayak set pointnya tuh 2600. Cuman pembacaannya yang di bagian bawah itu, bawahnya emergency. Nah, di itu. Nah, MF15 berarti oh, itu ya. Itu masih belum diubah. belum diubah ini. Iya, sorry. Oke, maaf. Harus saya ubah dulu ya. Maaf. Linking levelnya. Trigger level. Nah, ya. Kita ulang. Hmm. Controller. Terus. Terus. Oke. Jadi gimana Mas Jelat? Itu yang pembacaan. Oh, itu MF20-nya. MF. MF20 dari mana tuh dapatnya? Ini level tanknya. Ya, berarti input manual kan ya? Iya, heeh. Si, hmm, sebentar, coba di scroll ke atas itu. Oh, ke atas. Atas Ini lagi, di lagi. sini nih. Ke atas lagi. Coba. Oke. Oh, itu ada MF20 itu. MF20 sama dengan MF14 tambah MF10. Iya, di sini. Oh, berarti tank levelnya itu berarti. Iya, Oke, oke. penambahan dan cara Coba. juga inletnya. Oh, berarti kita coba ubah inletnya aja berarti ya. Coba angkanya 4000 sama 6000 coba. Si inlet A 4000 coba. Oke, 4.000. Nah, benar. Enter. Yang B itu Belum berapa? ya? Belum. Oh, masih belum ya. 6000 coba berarti yang B. 6.000. 1.200. Nah, Oh, udah. trigger itu ya. Oke. Nah, nah, setelah 3 detik. Nah, Langsung nyala semua gitu ya. loh, iya ya. Ini awal nggak gini ya? Bentar. Si- Coba kita coba matiin dulu Seharusnya, ini. iya, seharusnya ada delay-nya nggak sih itu? Iya, harusnya delaynya 3 detik. Karena ini. Hmm, yes, yes, yes. Oh, mungkin karena ini Mas Galih, kan itu ada ini TOF-nya. Nah, Mm-mm. TOF-nya kan nilai awalnya sebenarnya ini ya, outputnya satu itu kan. Satu. Nah, jadi udah ini dia nge-trigger timer-timer di bawahnya jadinya. Nah, Ya itu kan gitu. eh, nah, presetnya tiga tuh. Dan nilainya udah tiga itu. Jadi dia istilahnya kayak dari awal itu udah mulai duluan lah istilahnya. Karena Oh, si TOF-nya itu oh, mau coba dimatiin dulu nggak? Siapa tahu pakai boleh ISD. boleh. Oke, Coba dulu. 3 detik kan baru aktif. Nah, Nah, si ISD. itu itu mati ya. Ya,
Oke, siap. Kemudian ya Oh ya, materinya udah bagus sih. oke. Yang nyalanya masih agak aneh itu berarti ya. Hmm. Coba kok lagi. Guys, coba. Nah ini bisa. Ya, kok bisa ya? Oh, oke oke. Iya. Oh, mantap Tadi mantap. kayak gini. Oke. Ini tadi kenapa ya? Ya saya juga bingung. Agak ada tadi. Oke, Mas Galih, mantap. Terima kasih atas Ya, share-nya, Mas Galih. ya makasih Mas Elot. Karena ini ya, udah mau jam 12 juga. Oke, makasih Mas Galih. Sip. Oke. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum aku kembalikan ke MC. Oke, aman ya, kawan-kawan semua ya. Mungkin eh, oh ya gitu aja penjelasan materi dari aku sama tadi pembahasan study case ya. Ini aku kembalikan ke MC. Makasih. Baik, terima kasih Kak Zelot atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan informatif. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan dan teman-teman yang telah berkenan menjawab kuis. Untuk tempat terjawab, jangan khawatir, karena panitia akan mencatatnya di dalam spreadsheet Q&A, jadi semua pertanyaan akan tetap terdokumentasi dengan baik. Sekarang, mari kita masuk ke pemaparan soal studi case 3 yang akan disampaikan oleh Kak Zelot. Soal ini akan menjadi tugas selama 1 minggu ke depan dan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi, diharapkan teman-teman untuk tetap dapat fokus dalam menyimak pemaparan soal studi case 3 ini. Kepada Kak Zelot, waktu dan layar kami persilahkan. Tuh, cek cek. Coba lu. Lu. Aman ya suaraku ya. Jadi nih, apa namanya, aku jelaskan untuk study case-nya untuk PR besok ya kawan-kawan ya. Dibahas minggu depan. Nanti sama ada pemateri lain. Ini airflow control for cold mill. Comparison set reset ton. Jadi deskripsi soalnya sini adalah ini ada satu sistem pengaturan hembusan udara pada cold mill yang mengoptimalkan dia ada hot air sama cold air. Fungsinya adalah untuk menjaga temperatur di 55 sampai 60 derajat Celcius. Itu range temperaturnya segitu untuk optimalnya. Nah, jadi ini adalah fungsi apa sistem penggilingan batu bara ya. Jadi kalau misal dia terlalu panas atau terlalu dingin itu kita nggak mau itu. Kita mau dia range-nya tetap di temperatur segini. Jadi ada inputnya ini ada start sama stop. Biasalah untuk nge-start sama stop sistemnya. Kemudian ada input analog temperatur transmitter gitu.
Jadi ini untuk sebagai ya transmitter temperatur untuk ngecek lah yaitu temperaturnya berapa gitu ya, di dalam sini. Kemudian ada outputnya itu pompa dari hot airnya. Ini kemudian ada pompa cold airnya. Kemudian ada motor mill sama terus lem emergency gitu. Jadi ada si pompa hot air, logikanya adalah seperti ini. Kalau misal ini tombol startnya dipencet, si transmitternya bakal kebaca nilai temperatur. Nah, idealnya adalah kalau sini besok teman-teman pakainya dia nilainya 550 sampai 600%. Atau kalau diterjemahkan itu 55 sampai 60 derajat Celcius. Nah, kalau kondisi apa namanya tersebut si temperaturnya ada di kondisi ini, maka pompa hot air sama pompa cold airnya keduanya nyala. Tapi kalau misal temperaturnya di bawah 550% atau 55 derajat Celcius, maka pompa hot airnya yang aktif, si pompa cold airnya mati gitu. Dan kalau misal di atas 60 derajat, si cold airnya aktif gitu. Nah, itu untuk logika eh, basicnya. Kalau misalnya ada emergency, nah ini ketika temperatur kurang dari 55 derajat dan lebih dari 60 derajat, sistem timer akan mulai menghitung selama 3 detik. Tadi mungkin apa ya, bukan dan ya, tapi atau ya. Jadi kalau misal kurang dari atau lebih dari 60 derajat, kurang dari 55 derajat atau lebih dari 60 derajat, maka sistem itu akan menghitung selama 3 detik gitu. Kalau misal si temperaturnya nggak berubah, maka lampu emergency bakal nyala. Kalau misal setelah dia lampu emergency nyala, itu timernya bakal ngitung lagi 5 detik untuk kalau misal kondisinya nggak berubah, temperaturnya nggak berubah gitu ya, maka sistemnya bakal berhenti secara otomatis. Nah, gitu teman-teman. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih, kawan-kawan? Ya, mungkin sejauh ini masih aman ya. Nah, ini apa namanya pemaparan dari study case-nya. Ya, oke, aku kembalikan lagi ke MC. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih kepada Kak Zelot yang telah berkenan memaparkan soal studi case 3. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung pelatihan pada hari ini. Sebelum menutup acara, kami ingin mendengarkan kesan dan pesan dari beberapa peserta. Jika teman-teman ingin menyampaikan kesan dan pesannya selama pelatihan ini, boleh langsung saja on cam dan on mic. Karena belum ada yang mengajukan, mungkin saya akan menunjuk peserta secara acak untuk dapat berbagi kesan dan pesannya kepada kita semua. Kepada Mas Galih Salman, mungkin bisa berbagi kesan dan pesannya kepada kita semua. Untuk peserta lainnya, bisa mengisi Google Form yang telah panitia berikan di kolom chat untuk mengisikan pesan dan pesannya. Kepada Mas Galih Salman, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, boleh. Saya off cam aja ya. Eh, kesan dan pesan ya. Pertama untuk kesan, menurutku sesi Beginner's Guide to PLC ini udah oke banget sih. Maksudnya selain dikasih materi, dikasih soal juga, lalu dikasih rangkuman. Jadi pesertanya cuma tinggal duduk manis dan nonton doang ya. Kemudian kalau untuk pesannya, ya saya harap mungkin materinya dapat ditulis dengan bahasa bayi ya, atau bahasa yang mudah dipahami gitu, biar bacanya juga lebih mudah dan tentunya dipahami lebih cepat ya. Itu aja sih. Baik, terima kasih kepada Mas Salman atas kesan dan pesannya yang sudah disampaikan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menuliskan kesan dan pesannya di Google Form. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Sebelum itu, dihimbau kepada teman-teman semua untuk dapat mengaktifkan kameranya.
Kepada tim media, kami persilahkan untuk mengambil foto. Siap. Bentar ya. Oke, oke. Siap-siap ya. Pakai gaya terbalik Anda. 1, 2, 3. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti pertemuan keempat hari ini. Jangan lupa kita akan bertemu lagi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari untuk membahas study case 3. Jangan lupa juga untuk mengerjakan study case-nya ya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih rekan-rekan semua.